Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baga- Citri. Bagaimana kabarnya, Pak Adi? Alhamdulillah Pak Citri sehat walafiat. Pak Citri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Bagaimana dengan aktivitas rutinitas Bapak di sekolah? Lancar? Alhamdulillah Pak Citri lancar, tapi ada masalah ini sedikit Pak Citri. Apa itu, Pak Adi, masalahnya? Ini Pak Citri ya, kadang-kadang ini Pak Citri ya, saat Ya, saya mengajar dalam kelas ini ya, ya. ya saya sering lupa ini Pak Citri Lupa untuk apa ini? menyampaikan tujuan pembelajaran ya pas kita mulai dari apa namanya pembelajaran, kemudian dari kegiatan pendahuluan, kemudian awal, inti dan penutup. Ya. Ini yang sering saya lupa Pak Citra terkait dengan tujuan pembelajaran nih saya lupa Pak Citra. Oh, jadi Bapak apa namanya? Ada melupakan kegiatan gitu, Bapak ya? Ya betul Ya. sekali Pak Citra ya ya. Oke. Sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol lebih jauh, Bapak, lalu terkait dengan masalah Bapak tadi, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai nanti di akhir setelah kita Oh iya. menyelesaikan ngobrol-ngobrol kita ini, Bapak? Iya memang tujuan saya ini Pak Citra ya. Ini terkait dengan apa namanya obrolan kita. Saya berharap ini Pak Citra Iya, dengan obrolan kita ya ada mungkin solusi atau ide nanti yang saya dapat Pak Citra untuk membantu saya ini Pak Citra iya, Bapak ya. untuk membantu saya untuk fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan Pak Citra. Kemudian yang Ah, kedua, bagaimana saya bisa membantu siswa untuk fokus juga memahami ya, memahami apa tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan ya setiap hari di sekolah. Itu siap. tujuan yang Ya. saya harapkan Pak Citra. Nah, ini kita kembali ke tujuan tadi, Pak Adi. Ya. Kan Pak Adi katanya sering terlewat menyampaikan tujuan pembelajaran. Eh, apa sih pentingnya tujuan pembelajaran itu, Pak Adi? Sehingga harus disampaikan tujuan pembelajaran itu. Kalau kalau tujuan pembelajaran itu memang sangat penting bagi saya ini Pak Citra, Ya, tapi sering kelupaan ini untuk saya hmm, sampaikan. Saya ini kan untuk tujuan pembelajaran kan itu target. Target yang ya, ingin kita capai kita saat mengajar kan. Nah ya, itu sangat penting. Sehingga saya terpikir ya, setelah saya selesai, baru saya ingat, oh iya, saya lupa tujuan pembelajarannya saya oke, sampaikan. Nah itu yang menjadi apa namanya pikiran saya Pak Citri. oke. Ya, Jadi Bapak beranggapan bahwa tujuan pembelajaran itu penting untuk menjadi target yang akan dicapai, begitu maksudnya ah, Bapak? iya betul sekali Pak Citri. Nah, Nah, nah kita kembali karena Bapak kan kadang-kadang terlewat. Kalau harapannya Bapak atau idealnya Bapak ini mengenai penyampaian tujuan pembelajaran itu eh, seperti apa sih idealnya penyampaian tujuan pembelajaran itu? ya kalau Bagaimana dilakukan itu? Kalau menurut saya ini Pak Citri ya setiap kita mau mengajar Pak Citri kan, Setiap kali setiap mau kita mengajar mau gitu ya? mengajar itu kan sudah ya sudah tertuang di dalam RPP yang kita buat Ya, Pak Citri ya. Nah, baik. ini yang menjadi masalah Pak Citri karena Ya, kadang-kadang kita tidak print out RPP-nya ya, ya oke. jelas kita cuma apa nama di buku guru itu kan sudah Ya, ada KD segala macam, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran, tetapi kita lari ke apa namanya materi ajar. ya. Ya, itu yang menyebabkan itu kita sering lupa jadinya. Oke. Jadi tadi Bapak idealnya adalah disampaikan setiap hari, setiap mau Iya melakukan iya iya. pembelajaran. Nah, kalau begitu idealnya Bapak, dari skala misalnya kalau kita pakai skala lah, skala 1 sampai 10, eh, ada di posisi berapa Bapak dari posisi ideal tadi itu? Kalau kita pakai skala 1 sampai 10 ini. Iya 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 Pak Citra. Kalau
skalanya karena saya juga kadang-kadang ingat juga Pak Citri, enggak selamanya lupa ini Pak Citri. Kalau saya amati pada kegiatan yang saya lakukan Pak Citri, di angka 6 Pak Citri skalanya. Angka 6 ya. Ya. Oke. Angka yang sangat-sangat bagus sebenarnya Pak Adi, modal awal yang sangat bagus. Nah, sekarang misalnya gini Pak Adi, apa yang Pak Adi miliki atau kekuatan apa yang Pak Adi miliki sehingga Pak Adi mampu untuk mencapai kondisi ideal tadi, kondisi ideal dalam penyampaian tujuan pembelajaran tadi. Kalau masalah kekuatan ya, tentu ada ya Pak Citri, sekali karena kita sebagai pendidik Pak Citri ya, juga apa namanya punya semangat Pak Citri. Siap. Semangat untuk bagaimana kita menerapkan apa namanya pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang sangat menyenangkan kepada siswa ya. Tentu ini tidak terlepas dari apa namanya perangkat pembelajaran Pak Citri, yaitu seperti RPP, kemudian buku apa namanya buku pegangan, buku teks segala. Nah ini kekuatannya itu pada yang saya sebutkan tadi, Pak Citri. Terutama RPP yang di print out itu penting sekali Pak Citri untuk kita bawa ketika kita mulai mengajar Pak Citri. Jadi Pak Adi yang pertama itu punya semangat yang luar biasa ya. Iya, semangat. Kemudian yang kedua RPP-nya memang sudah selalu dibuat, gitu tadi Bapak ya? Betul. Ya, itu menjadi kekuatan Pak Adi sehingga mampu mencapai kondisi ideal. Nah, dari gambaran kekuatan atau peluang-peluang yang Pak Adi miliki tadi, ada enggak hal-hal yang kira-kira menjadi hambatan Pak Adi untuk mencapai kondisi ideal untuk menyampaikan tujuan pembelajaran? Ya, yang menjadi kendala ini Pak Citri ya, pertama itu karena siswa juga Pak Citri. Siswa artinya pas di jam-jam akhir ini Pak Citri ya, jam-jam terakhir mau pulang ini ya. Kita itu apa namanya enggak berurutan ya, kita waktu mengajar jadinya langsung ke titik poin, itu kadang-kadang ini menjadi masalah seperti itu ya. Apa titik poinnya, artinya seperti materinya langsung kita sampaikan ya, tanpa harus sesuai dengan apa alur yang ada di RPP itu. Kalau kita lakukan seperti alur di RPP itu tidak akan kita lupa ini Pak Citri. Nah itu yang menjadi kendala saya ini Pak Citri. Situasi juga kan, kadang-kadang situasi dalam kelas itu anak-anak sering ribut juga kan. Nah itu mungkin itu Pak Citri. Berarti yang pertama tadi Pak Adi karena konsentrasinya terganggu sama anak-anak gitu ya. Terganggu sama anak-anak. Kemudian yang kedua tadi katanya lupa gitu Bapak ya. Betul Pak Citri. Nah, dari hambatan-hambatan tadi, apa kira-kira solusi yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Bapak? Yang menjadi solusi menurut saya ini Pak Citri adalah tentu yang paling utama menurut saya adalah membuat RPP. Artinya RPP itu kita bawa ya Pak Citri. RPP-nya kita bawa dalam kelas ya, yang sudah di print out Pak Citri. Kita bawa RPP yang sudah di print out, kemudian kita taruh di atas meja. Nah, ketika kita mulai mengajar, kita lihat Pak Citri urutan dari pertama kemudian sampai akhir. Sehingga ini apa namanya solusi bagi saya ini untuk tidak lupa. Penting sekali ini untuk print out RPP Pak Citri. Selain di print out mungkin Bapak ada solusi lain mungkin? Mungkin itu saja ini Pak Citri. Berarti satu solusi Bapak ini ya, RPP-nya di print out. Nah, Pak Citri. Karena RPP-nya sudah di print out, sekarang
bagaimana caranya Bapak memastikan bahwa betul-betul atau benar-benar RPP-nya itu selalu di print out? Nah begini Pak Citra ya, Ya, dari apa namanya masalah yang saya hadapi, ya, tentu ada solusinya tadi, seperti yang ya, saya sampaikan. ya, Nah dari solusi itu, nah kita harus lakukan Pak Citra, siap, komitmen-komitmen yang apa yang akan bisa untuk mengatasi masalah itu adalah siap, Bapak. dengan cara untuk print out, ya, Ya, print out, kita menyiapkan RPP, ya, ya, kita bawa langsung ke dalam kelas, kemudian ya, kita siapkan dari rumah. Kalau udah ya, siap dari rumah, kita apa namanya print print out di kelas, di ya, apa namanya di kantor Pak Citra. Kebetulan di ya, kantor juga ada lengkap, printernya juga ada di sana Pak Citra. siap, Bapak. Eh, Ya, kita kembali ke tadi, Bapak. Kan percakapan awal kita tadi, Bapak, kondisinya ada di angka 6. Kemudian ada kondisi ideal yang Bapak gambarkan tadi. Nah, sekarang dari angka 6 itu Bapak mau mencapai angka berapa sih sebenarnya? Dari awalnya Bapak kan sekarang angka 6. Setelah dapat solusi ini mau ke angka berapa gitu iya kira-kira? Pak Citra. Begini Pak Ya, Citra. Nah dari apa namanya awalnya skala 6 Pak Citra, iya, rencananya saya ya, ini targetnya ke angka 8 Pak Citra. angka 8. Ya, Nah, angka 8 lah dulu ya. Nggak mungkin nah, kita sampai ke angka 10 begitu kan. siap Karena Bapak. ini berangkat dari masalah Pak Citra. Iya, iya. Dari Nah, angka 6 kita targetkan ke angka angka 8. 8. Nah, Ya, gini mungkin Bapak, dalam kan 2 minggu ini ya kemarin lupa-lupanya 4 kali, kita kurangi menjadi 2 ya, kali begitu Pak oke. Citra. Sekarang gini Bapak, kan Bapak maunya angka 8 ya, ke angka 8. Kira-kira angka 8 itu kondisinya seperti apa sih kondisi angka 8 itu? Nah, dari angka 8 ya, Ya, dari angka 6 ke angka 8 ya. ya, Ya, di angka 6 itu mungkin hampir setengah jadinya Pak Citra kalau dibulatkan ya, ke angka 5 begitu kan. ya, Nah, mungkin kebanyakan lupa kalau di iya, sana Pak Citra ya, ya. Nah, oke, kalau ke angka 8 kita Ya, kurangi Bapak dan lupanya Ibu, itu, fokusnya itu yang ya, sudah menjadi selesai waktu kita biasanya untuk kita praktek. lupa Silakan kita sampai kembali 8 dulu ke atau 7 main room. kali, kita kurangi menjadi 2 kali. ya, Itu apa ukuran Pak Citra, ukuran ke angka 8 apa-apa dari masalah yang saya hadapi Pak Citra. oke. Jadi eh, dua pertanyaan lagi kira-kira Bapak. Kapan ini mau dilaksanakan ini? Ini kita tidak tunggu waktu Pak Citra dalam Siap. setiap pembelajaran ya. Kebetulan besok juga hari Senin juga langsung kita eksamen Sambil dibuat ya. refleksinya Langsung Bu ya. kita lakukan Siap, ini siap, Pak Citra dalam siap, setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Citra. siap. Tidak tunggu Jadi waktu lama ini Pak Citra. besok langsung Iya langsung dimulai Pak Bapak. Citra. Nah, Iya iya. kira-kira ada enggak orang yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen tadi, rencana Bapak ini? Yang membantu ini tentu adalah manajemen sekolah Pak Citra. Siap, Artinya manajemen di sekolah. sekolah itu seperti yang saya sebutkan jelaskan tadi, di sana sudah ada printernya juga ada. Siap, ya, Kemudian juga tenaga administrasinya juga ada. siap. Nah, itu yang membantu saya, teman sejawat Ya, juga. Karena rata-rata di tempat saya mengajar kan sudah mengenal IT, sudah bisa oke. mengoperasikan laptop. Ya, Nah, pertanyaan terakhir ya Bapak, terakhir dari kita bincang-bincang awal tadi Bapak menyampaikan yang sering lupa menyampaikan tujuan pembelajaran sampai sekarang ini ada enggak Bapak menemukan semacam titik terang atau pencerahan sebagai solusi dari permasalahan Bapak tadi? ya Pak Citra, banyak sekali sebenarnya Ya, dari percakapan kita hari ini Pak Citra ya. ya, Dari percakapan kita hari ini banyak sekali apa namanya ide-ide saya pribadi ya. ya, siap. Kemudian masukan juga dari apa namanya Pak Citra. Ya, Kemudian apa namanya timbul semangat saya Pak Citra untuk bekerja apa ya, namanya
untuk bekerja lebih bersemangat Pak Citri. Ya. Apa yang menjadi kekurangan saya tadi tentang lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Saya punya solusi seperti ini, komitmen seperti ini, Siap, Bapak. kemudian rencana seperti ini, dan ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Siap. guru Pak Citri Ya, untuk melakukan pembelajaran pada Siap. siswa ya Pak Citri. Mungkin Siap. itu Pak Citri, dan alhamdulillah dan terima kasih banyak ini Pak Citri. Ya. Ini juga Bapak, karena waktu kita kan sudah habis ini, jadi kita kayaknya harus kita akhiri, dan saya berharap kita di lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lah santai Bapak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak untuk berbincang-bincang santai ngobrol seperti ini Bapak ya. Ya, sama-sama Pak Citri. Okay. Sangat ya. Saya yang mengucapkan terima kasih Pak Citri. Kita akhiri saja Bapak ya. Ya Pak Citri. Terima kasih banyak Pak Citri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.